Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok ingin mempresentasikan pada modul Network Security Fundamental. Nah, di sini pada modul ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar keamanan jaringan. Nah, pada modul ini kita mengkonfigurasi saklar dan router dengan fitur pengerasan perangkat untuk meningkatkan keamanan. Nah, di sini ada beberapa topik, yaitu yang pertama adalah security threats and vulnerabilities. Pada topik itu, kita menjelaskan mengapa tindakan keamanan dasar diperlukan pada perangkat jaringan. Nah, yang kedua ada network attack. Kita bisa mengidentifikasi kerentanan pengamanan. Yang ketiga ada network attack mitigation. Nah, kita mengidentifikasi teknik mitigasi yang umum. Kemudian yang keempat ada device security. Nah, kita mengkonfigurasi network device dengan device hardening fitur untuk memitigasi sebuah keamanan. Nah, kemudian pada modul ini akan saya jelaskan sendiri. Jadi saya akan menjelaskan pada bagian security threats and vulnerabilities. Oke, yang pertama ada types of threat. Nah, pada types of threat ini, wired and wireless computer network sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Individu dan organisasi bergantung pada komputer dan jaringan mereka. Intrusi oleh orang yang tidak berwenang dapat mengakibatkan pemadaman jaringan yang merugikan dan hilangnya pekerjaan. Serangan terhadap jaringan bisa sangat menghancurkan dan mengakibatkan hilangnya waktu dan uang karena kerusakan atau pencurian informasi atau aset penting. Penyusup dapat memperoleh akses ke jaringan melalui kerentanan perangkat lunak, serangan perangkat keras, atau dengan menembak nama pengguna dan kata sandi seseorang. Penyusup yang mendapatkan akses dengan memodifikasi perangkat lunak atau mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak disebut threat actor. Setelah pelaku ancaman mendapatkan akses ke jaringan, 4 jenis macam ancaman mungkin muncul. Yang pertama, information thief. Information thief adalah membobol komputer untuk mendapatkan informasi rahasia. Informasi dapat digunakan untuk dijual atau berbagai tujuan seperti ketika seseorang mencuri informasi milik suatu organisasi, seperti data penelitian dan pengembangan. Kemudian yang kedua ada data loss and manipulation. Data loss and manipulation adalah pembobolan komputer untuk menghancurkan atau mengubah catatan data. Contoh kehilangan data adalah pelaku ancaman mengirimkan virus yang memformat ulang hard drive komputer. Contoh manipulasi data adalah membobol sistem pencatatan untuk mengubah informasi seperti harga suatu barang. Kemudian yang ketiga ada identity thief. Identity thief adalah suatu bentuk pencurian informasi di mana informasi pribadi dicuri dengan tujuan mengambil alih identitas seorang. Dengan menggunakan informasi ini, pelaku ancaman dapat memperoleh dokumen hukum, mengajukan kredit, dan melakukan pembelian online tanpa izin. Identifikasi pencurian adalah masalah yang berkembang dan menghabiskan biaya miliaran dolar per tahun. Kemudian yang keempat ada disruption of service. Disruption of service menghalangi pengguna yang sah untuk mengakses layanan yang menjadi haknya. Contohnya termasuk serangan penolakan layanan atau denial of service (DOS) pada server, perangkat jaringan atau tautan komunikasi jaringan. Nah, kemudian di sini ada types of vulnerabilities. Vulnerability atau kerentanan adalah tingkat kelemahan suatu jaringan atau perangkat.
beberapa tingkat kerentanan melekat pada router, switch, desktop, server, dan bahkan perangkat keamanan. Biasanya, perangkat jaringan yang diserang adalah titik akhir seperti server dan komputer desktop. Ada 3 kerentanan atau kelemahan utama, yaitu teknologi, konfigurasi, dan kebijakan keamanan. Ketiga sumber kerentanan ini dapat membuat jaringan atau perangkat terbuka terhadap berbagai serangan, termasuk serangan kode berbahaya dan serangan jaringan. Nah, di sini ada technological vulnerabilities. Yang pertama ada kerentanan TCP/IP atau protocol weakness. Nah, di sini dideskripsikan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, dan Internet Control Message Protocol atau ICMP. Pada dasarnya tidak aman. Nah, kemudian ada Simple Network Management Protocol atau SNMP dan Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Terkait dengan struktur inherent tidak aman yang menjadi dasar rancangan TCP. Yang kedua ada operating system weakness. Nah, di sini dideskripsikan yang pertama, setiap sistem operasi memiliki masalah keamanan yang harus diatasi. Nah, Unix, Linux, macOS, macOS X, Windows Server 2012, Windows 7, dan Windows 8. Hal ini didokumentasikan dalam arsip Komputer Emergency Response Team atau CERT pada web ini. Kemudian yang ketiga ada Network Equipment Weakness. Di sini dideskripsikan berbagai jenis peralatan jaringan seperti router, firewall, dan switch memiliki kelemahan keamanan yang harus dikenali dan dilindungi. Kelemahannya meliputi perlindungan kata sandi, kurangnya autentikasi, protokol perutaan, dan firewall holes atau lubang firewall. Yang kedua ada configuration vulnerabilities. Yang pertama ada unsecured user account atau user account yang tidak diamankan. Nah, di sini dideskripsikan informasi akun pengguna mungkin dikirimkan secara tidak aman melalui jaringan, sehingga nama pengguna dan kata sandi dapat dilihat oleh pelaku ancaman. Yang kedua ada system account with easily guessed password, yang artinya sistem akun dengan password yang mudah ditebak. Ini adalah masalah yang umum. Masalah umum ini disebabkan oleh kata sandi pengguna yang dibuat dengan buruk. Nah, kemudian yang ketiga ada misconfigured internet service. Nah, di sini mengaktifkan JavaScript di browser web memungkinkan serangan melalui JavaScript yang dikendalikan oleh pelaku ancaman saat mengakses situs yang tidak dipercaya. Sumber kelemahan potensial lainnya mencakup layanan terminal yang salah dikonfigurasi, FTP atau server web, misalnya seperti Microsoft Internet Information Service atau SSS, dan Apache HTTP server. Dan keempat ada unsecure default setting within products. Di sini dideskripsikan banyak produk memiliki pengaturan default yang membuat atau mengaktifkan celah keamanan. Yang kelima ada misconfigured network equipment. Nah, kesalahan konfigurasi peralatan itu sendiri dapat menyebabkan masalah keamanan yang signifikan. Misalnya daftar akses, protokol perutaan, atau string komunitas SNMP yang salah dikonfigurasi dapat membuat atau mengaktifkan holes in security atau lubang keamanan. Ada policy vulnerabilities. Yang pertama ada lack of written security policy, yang artinya kurangnya kebijakan keamanan tertulis. Nah, di sini dideskripsikan kebijakan keamanan tidak dapat diterapkan atau ditegakkan secara konsisten jika tidak dituliskan. Kemudian kedua ada politik. Pertarungan politik dan perang wilayah dapat menyulitkan penerapan kebijakan keamanan yang konsisten. Yang kedua ada lack of authentication continuity. Kata sandi yang dipilih dengan buruk, mudah diretas, atau default dapat memungkinkan akses tidak sah ke jaringan. Kemudian yang ketiga ada logical access control not applied.
Nah, ini pemantauan atau audit yang tidak memadai memungkinkan serangan dan penggunaan tidak sah terus berlanjut, sehingga membuang-buang sumber daya perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan tindakan hukum atau memutuskan hubungan kerja terhadap teknisi TI, manajemen TI, atau bahkan pimpinan perusahaan yang memungkinkan kondisi tidak aman ini terus berlanjut. Kemudian yang kelima ada software and hardware installation and change do not follow policy. Ini bisa terjadi karena ada perubahan tidak sah pada topologi jaringan atau pemasangan aplikasi yang tidak disetujui membuat atau memungkinkan lubang keamanan. Nah, yang keenam, disaster recovery plan is non-existent. Kurangnya rencana pemulihan bencana memungkinkan terjadinya kekacauan, kepanikan, dan kebingungan ketika terjadi bencana alam atau pelaku ancaman menyerang perusahaan. Nah, yang ketiga ini adalah physical security. Nah, di sini area rentan yang sama pentingnya dalam jaringan untuk dipertimbangkan adalah keamanan fisik perangkat. Jika sumber daya jaringan dapat disusupi secara fisik, pelaku ancaman dapat menolak penggunaan sumber daya jaringan. Nah, berikut adalah 4 kelas ancaman fisik. Yang pertama adalah hardware threats. Nah, ini termasuk kerusakan fisik pada server, router, switch, instalasi kabel, dan workstation. Kemudian yang kedua ada environmental threats. Nah, ini termasuk suhu ekstrim atau terlalu panas atau terlalu dingin, atau kelembapan ekstrim, terlalu basah atau terlalu kering. Yang ketiga ada electrical threats. Ini termasuk lonjakan voltase pasokan yang tidak mencukupi atau pemadaman listrik, daya tanpa syarat atau kebisingan, dan kehilangan daya total. Kemudian yang keempat ada maintenance threats. Hal ini mencakup buruknya penanganan komponen listrik utama atau pelepasan muatan listrik statis, kurangnya suku cadang penting, pemasangan kabel yang buruk, dan pelabelan yang buruk. Nah, rencana yang baik untuk keamanan fisik harus dibuat dan ditetapkan untuk mengatasi masalah ini. Nah, gambar tersebut menunjukkan contoh rencana keamanan fisik. Nah, di sini yang step pertama adalah memperhatikan lingkungan dan cegah akses tidak sah dari pintu, langit-langit, lantai yang ditinggikan, atau jendela, saluran, dan ventilasi. Kemudian step yang kedua, memantau dan mengontrol entry lemari dengan lock elektronik. Dan yang ketiga, menggunakan CCTV atau kamera security. Oke, mungkin pada bab yang pertama ini akan dilanjutkan untuk bab selanjutnya oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anas Aditya Suara. Di sini saya kebagian tugas kelompok untuk menjelaskan network attacks atau serangan jaringan. Nah, di sini ada tipe of malware, yaitu tipe-tipe malware. Di sini malware itu adalah pendekan dari ancaman ya, ancaman jaringan perangkat lunak yang berbahaya. Jadi ini itu kode atau software yang dirancang khusus untuk merusak, mengganggu, mencuri, dan menimbulkan tindakan buruk atau tidak sah pada data, host atau jaringan. Virus, worm, dan trojan horse adalah jenis malware. Di sini ada virus ya. Nah, virus ini jenis malware yang menyebar dengan cara memasukkan salinan dirinya ke dalam dan menjadi bagian dari program lain. Nah, kalau worms ini adalah mirip dengan virus karena mereka mereplikasi salinan fungsional dirinya sendiri dan dapat menyebabkan jenis kerusakan yang sama. Bedanya sama virus ini, dia memerlukan penyebaran file host yang terinfeksi. Worm ini termasuk software yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan program host atau bantuan manusia untuk menyebarkannya. Nah, yang terakhir ini ada trojan horse. Ini juga termasuk jenis malware yang
dinamai kayu kuda ya. Nah, di sini ada yang terakhir Trojan Horse. Ini juga termasuk jenis malware yang dinamai berdasarkan kuda kayu yang digunakan orang Yunani untuk menyusup ke Troy. Trojan Horse ini adalah software berbahaya yang tampak sah. Pengguna biasanya ditipu agar memuat dan menjalankan di sistem mereka. Setelah diaktifkan, Trojan Horse ini dapat melakukan sejumlah serangan pada host. Mulai dari mengganggu pengguna dengan jendela pop-up yang berlebihan atau mengubah desktop, hingga merusak host, menghapus, mencuri, dan mengaktifkan malware lain. Trojan Horse juga dikenal membuat pintu belakang untuk memberi pengguna akses ke sistem. Nah, di sini ada video. Ini hackernya, dia mengirimkan, pertama itu dia mengirimkan virus masuk ke sini, lalu worms atau cacing ya, worm seperti cacing di video ini. Dan yang terakhir ada Trojan Horse. Lalu berikutnya ada weaponized attack, serangan pengintaian. Jadi selain serangan kode berbahaya, jaringan juga dapat menjadikan korban berbagai serangan jaringan. Serangan jaringan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada reconnaissance attacks, access attack, denial attacks. Untuk serangan pengintaian ini, pelaku ancaman eksternal dapat menggunakan alat internet seperti NS lookup atau voice untuk dengan mudah menentukan ruang alamat IP yang ditetapkan perusahaan atau entitas tertentu. Setelah dapat alamat IP yang ditentukan, pelaku hacker ini mengancam kemudian dapat melakukan ping ke alamat IP yang tersedia untuk mengidentifikasi alamat yang aktif. Nah, untuk membantu mengotomatiskan langkah ini, pelaku atau hacker ini ya, ancaman dapat menggunakan alat penyapu ping seperti F-ping atau GP-ping. Nah, ini secara sistematis melakukan ping ke semua alamat jaringan dalam rentang atau subnet tertentu. Hal ini mirip dengan menelusuri bagian buku telepon dan menghubungi setiap nomor untuk mengetahui siapa yang menjawab. Di sini ada 3 video. Pertama, internet queries ini DNS, cari alamat IP. 2, mapping IP. Lalu ada access attacks, ada password juga, dia mau password. Ada terus exploitation, lalu ada redirection, dan yang terakhir ada my video. Korban ini dia meminta halaman web, permintaan tersebut diarahkan ke komputer pelaku ancaman, lalu komputer pelaku menerima permintaan dan mengambil halaman sebenarnya di situs web yang sah. Ketiga ini, hacker ini dapat mengubah halaman web yang sah dan membuat perubahan data. Pelaku ancaman menurunkan halaman yang diminta kepada korban. Jadi data yang dari korban ini nanti bakal masuk ke hacker. Jadi harus hati-hati untuk denial of service attack ini, menolak serangan ya. Denial of service atau DDoS adalah bentuk serangan yang paling banyak dipublikasikan dan paling sulit dihilangkan. Namun karena kemudahan penerapannya dan potensi kerusakan yang signifikan, serangan DDoS ini memerlukan perhatian khusus dari administrasi keamanan. Nah, ini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Atau disebut juga dengan pendekatan pertahanan berkelanjutan. Sekarang,
kita mengetahui lebih banyak tentang bagaimana pelaku ancaman dapat membobol jaringan. Perlu kita ketahui, untuk memahami apa yang harus dilakukan untuk mencegah akses tidak sah ini, mari kita mempelajari sebuah topik yang membahas tentang sebuah attack jaringan. Oke, selanjutnya untuk mengurangi serangan jaringan, pertama-tama kita harus mengamankan perangkat termasuk router, switch, server, dan host. Maka untuk beberapa perangkat tersebut terdapat pada gambar ini. Kemudian, sebagian besar organisasi menggunakan pendekatan pertahanan berlapis terhadap keamanan ini. Mengapa? Hal ini memerlukan kombinasi perangkat dan layanan jaringan yang bekerja bersama-sama. Oke, kemudian pada gambar ini, mari kita perhatikan jaringan yang ada. Ada beberapa perangkat dan layanan keamanan yang telah diterapkan untuk melindungi pengguna dan asetnya dari ancaman TCP/IP. Kemudian pada perangkat ini, semua perangkat jaringan ini termasuk router dan switch juga mengalami pengerasan yang ditunjukkan dengan kunci kombinasi pada ikonnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat tersebut atau perangkat ini diamankan untuk mencegah pelaku ancaman mendapatkan akses dan merusak perangkat. Pada gambar ini terdapat beberapa perangkat dan layanan keamanan yang diterapkan untuk melindungi pengguna dan aset organisasi terhadap ancaman TCP/IP. Yang pertama ada VPN, disebut juga dengan router. Router ini digunakan untuk menyediakan layanan VPN aman dengan situs perusahaan dan dukungan akses jarak jauh untuk pengguna jarak jauh menggunakan terowongan terenkripsi yang aman. Kemudian ada ASA Firewall, di mana perangkat ini khusus menyediakan layanan firewall stateful. Perangkat ini memastikan bahwa lalu lintas internal dapat keluar dan kembali, tetapi lalu lintas eksternal tidak dapat memulai koneksi ke host internet. Kemudian ada IPS, di mana IPS ini merupakan sebuah sistem pencegahan intrusi, memantau lalu lintas masuk dan keluar, untuk mencari malware pada tanda-tanda serangan jaringan, dan banyak lagi. Jika mengenali ancaman, sistem dapat segera menghentikannya. Oke, jadi dapat kita simpulkan peran dari IPS ini yakni dapat mengenali jaringan dan ancaman sistem dan dia juga dapat segera menghentikannya. Kemudian ada ESA atau WSA. Pada alat ini berfungsi mengamankan sebuah email spam dan email mencurigakan. Pada alat ini juga bisa memfilter situs malware internet yang dikenal dan mencurigakan. Kemudian ada server AAA. Server ini berisi basis data, di mana basis data ini aman tentang siapa saja yang berwenang mengakses dan mengelola perangkat jaringan. Nah, pada perangkat ini merupakan perangkat jaringan mengautentikasi pengguna administratif menggunakan basis data. Oke, kemudian ada keep backup atau simpan cadangan. Mencadangkan sebuah konfigurasi dan data merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi dari kehilangan data. Pada pencadangan ini merupakan pencadangan data di mana fungsinya menyimpan salinan informasi pada komputer ke media cadangan yang dapat dipindahkan kemudian dapat disimpan di tempat yang aman. Nah, pada perangkat infrastruktur ini kita memiliki cadangan berkas konfigurasi dan citra iOS dan FTP. Jika komputer atau perangkat keras atau juga router gagal, data atau konfigurasi dapat dipulihkan menggunakan salinan cadangan. Oke, untuk
fungsi dari cap backup ini merupakan sebuah cadangan atau salinan, di mana ketika kita kehilangan data atau data kita diserang oleh malware, kita mempunyai backupan sehingga kita dapat mengembalikan data tersebut. Oke, kemudian ada sebuah upgrade atau update and patch. Oke, selanjutnya ada upgrade and update patch, di mana pada materi ini membahas tentang pertahanan yang lebih efektif terhadap serangan jaringan. Oke, pada saat malware baru dirilis, perusahaan perlu terus memperbarui perangkat lunak antivirus versi terbaru. Untuk cara paling efektifnya mengurangi serangan worm adalah mengunduh pembaruan keamanan dari vendor sistem operasi dan menambal semua sistem yang rentan. Nah, untuk mengelola ini sendiri, banyak sistem melibatkan pembuatan citra perangkat lunak standar atau sistem operasi dari aplikasi terakreditasi yang diizinkan untuk digunakan pada sistem klien. Yang merupakan di mana ini diterapkan pada sistem baru atau yang telah ditingkatkan. Namun, persyaratannya keamanan berubah dan sistem yang telah diterapkan mungkin perlu memasang patch keamanan yang diperbarui. Kemudian ada salah satunya atau salah satu solusi untuk pengelolaan patch keamanan, penting memastikan semua sistem akhir mengunduh perbaruan secara otomatis, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yakni antivirus untuk Windows 10. Kemudian ada authentication, otorasi, dan akuntansi, di mana semua perangkat jaringan harus dikonfigurasi dengan aman untuk menyediakan akses bagi individu yang berwenang. Nah, pada layanan ini jaringan autentikasi, otoritas, dan akuntansi menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan sebuah kerangka kerjasama, menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kelanjutannya akan disampaikan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Arusal Isfalana. Di sini saya akan menjelaskan firewall. Firewall adalah salah satu alat keamanan paling efektif yang tersedia untuk melindungi penggunaan dari ancaman eksternal. Firewall sendiri melindungi komputer dan jaringan dengan mencegah lalu lintas yang tidak diinginkan memasuki jaringan internal. Firewall, jaringan berada di antara dua atau lebih jaringan mengendalikan lalu lintas di antara keduanya dan membantu mencegah akses yang tidak sah. Misalnya, topologi teratas pada gambar menggambarkan bagaimana firewall memungkinkan lalu lintas dari host jaringan internal untuk keluar dari jaringan dan kembali ke jaringan dalam. Topologi bawah menggambarkan bagaimana lalu lintas yang dimulai oleh jaringan luar, misalnya internet, ditolak aksesnya ke jaringan internal. Selanjutnya, firewall dapat mengizinkan akses terkontrol penggunaan luar ke layanan tertentu. Misalnya, server yang dapat diakses oleh pengguna luar biasanya terletak di jaringan khusus yang disebut zona demilitarisasi, yaitu DMZ. Seperti yang ditunjukkan pada di gambar, DMZ memungkinkan administrator jaringan untuk menerapkan kebijakan khusus untuk host yang terhubung ke jaringan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis firewall. Produk firewall tersedia dalam berbagai bentuk. Produk-produk ini menggunakan teknik yang berbeda untuk menentukan akses yang diizinkan atau ditolak ke suatu jaringan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, packet filtering. Mencegah atau mengizinkan akses berdasarkan alamat IP atau MAC. Yang kedua, application filtering, yaitu mencegah atau mengizinkan akses berdasarkan jenis aplikasi tertentu berdasarkan nomor port. Yang ketiga, URL filtering, yaitu mencegah atau mengizinkan akses ke situs web berdasarkan URL atau kata kunci tertentu. Dan terakhir, stateful packet inspection atau SPI, yaitu paket yang masuk harus merupakan respon yang sah terhadap permintaan dari host internal. Paket yang diminta diblokir kecuali diizinkan secara khusus. SPI juga dapat mencangkup kemampuan untuk mengenali dan menyaring jenis serangan tertentu, seperti denial of service, yaitu DOS. Selanjutnya, endpoint security, yaitu titik akhir atau host adalah sistem atau perangkat komputer individual yang bertindak sebagai klien jaringan. Titik akhir yang umum
adalah laptop, desktop, server, ponsel pintar, dan tablet. Mengamankan perangkat titik akhir adalah salah satu tugas paling menentang bagi administrator jaringan karena melibatkan sifat manusia. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang terdokumentasi dengan baik dan karyawan harus mengetahui aturan-aturan ini. Karyawan perlu dilatih tentang penggunaan jaringan yang tepat. Kebijakan seringkali mencakup penggunaan perangkat lunak antivirus dan pencegahan intrusi host. Solusi keamanan titik akhir yang lebih komprehensif bergantung pada kontrol akses jaringan. Selanjutnya, Cisco Auto Secure. Salah satu area jaringan yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keamanan adalah perangkatnya. Anda mungkin sudah memiliki kata sandi untuk komputer, ponsel pintar, atau tablet Anda. Apakah itu sekuat mungkin? Apakah Anda menggunakan alat lain untuk meningkatkan keamanan perangkat Anda? Pengaturan keamanan diatur ke nilai default ketika sistem operasi baru diinstal pada perangkat. Dalam banyak kasus, tingkat keamanan ini tidak memadai. Untuk router Cisco sendiri, fitur Cisco Auto Secure dapat digunakan untuk membantu mengamankan sistem seperti yang ditunjukkan pada contoh di gambar ini. Sini ada Auto Secure. Oke, selain itu ada beberapa langkah sederhana yang harus dilakukan dan berlaku untuk sebagian besar sistem operasi, yaitu nama pengguna dan kata sandi default harus segera diubah. Yang kedua, akses ke sumber daya sistem harus dibatasi hanya pada individu yang berwenang menggunakan sumber daya tersebut. Yang ketiga, layanan dan aplikasi apapun yang tidak perlu harus dimatikan dan dihapus instalasinya jika memungkinkan. Seringkali, perangkat yang dikirim dari pabrik telah lama berada di gudang dan belum memiliki patch terbaru yang terpasang. Penting untuk memperbarui perangkat lunak dan memasang patch keamanan sebelum penerapan. Selanjutnya, password. Untuk melindungi perangkat jaringan, penting untuk menggunakan kata sandi yang kuat. Berikut adalah pedoman standar yang harus diikuti. Yang pertama, gunakan kata sandi dengan panjang minimal 8 karakter, sebaiknya 10 karakter atau lebih. Kata sandi yang lebih panjang berarti kata sandi yang lebih secure. Yang kedua, buat kata sandi yang rumit. Sertakan campuran huruf besar dan kecil, angka, simbol, dan spasi jika diperbolehkan. Yang ketiga, hindari kata sandi yang didasarkan pada pengulangan, kata-kata kamus umum, urutan huruf atau angka, nama pengguna, nama saudara, atau nama hewan peliharaan, informasi biografi seperti tanggal lahir, nomor ID, nama leluhur, atau informasi lain yang mudah diidentifikasi. Yang keempat, sengaja salah mengaja kata sandi, misalnya Smith, and security, yaitu 5 security. Yang kelima, ubah kata sandi secara berkala. Jika kata sandi dibobol tanpa disadari, peluang pelaku kejahatan cyber untuk menggunakan kata sandi tersebut akan terbatas. Yang terakhir, jangan menuliskan kata sandi dan meninggalkannya di tempat yang mudah terlihat seperti di meja atau monitor. Di sini ada macam-macam kata sandi. Ini strong password, kata sandi yang kuat. Oke. Pada router Cisco, spasi di awal diabaikan untuk kata sandi, tetapi spasi setelah karakter pertama tidak diabaikan. Oleh karena itu, salah satu metode untuk membuat kata sandi yang kuat adalah dengan menggunakan bilah spasi dan membuat frasa yang terdiri dari banyak kata. Ini disebut dengan frasa sandi. Frasa sandi seringkali lebih mudah diingatkan daripada kata sandi sederhana. Frasa sandi juga lebih panjang dan lebih sulit ditebak. Selanjutnya ada additional password security. Kata sandi yang kuat hanya berguna jika bersifat rahasia. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu memastikan bahwa kata sandi tetap rahasia pada router dan switch Cisco, termasuk yang berikut. Yang pertama, menginskripsi semua kata sandi teks biasa. Yang kedua, menetapkan panjang kata sandi minimum yang dapat diterima. Yang ketiga, mencegah serangan tebakan kata sandi secara brute force. Yang terakhir, menonaktifkan akses mode exit istimewa yang tidak aktif setelah jangka waktu tertentu. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh konfigurasi pada gambar, perintah konfigurasi global enskripsi kata sandi layanan mencegah orang lain tidak berwenang melihat kata sandi teks biasa dalam file konfigurasi. Perintah ini menginskripsi semua kata sandi teks biasa. Perhatikan contoh semua kata sandi teks biasa bahwa kata sandi Cisco telah dienskripsi sebagai 03095A, 0F034AF. Untuk memastikan bahwa semua kata sandi yang dikonfigurasi memiliki panjang minimum yang ditentukan, gunakan perintah kata sandi keamanan panjang minimum dalam mode konfigurasi global. Oke, pada gambar setiap kata sandi baru yang dikonfigurasi harus memiliki panjang minimal 8 karakter. Pelaku ancaman dapat menggunakan perangkat lunak peratus kata sandi untuk melakukan serangan brute force pada perangkat jaringan. Serangan ini terus-menerus mencoba menebak kata sandi yang valid hingga berhasil.
Gunakan perintah login block untuk tagar upaya tagar dalam tagar konfigurasi global untuk mencegah jenis serangan ini. Administrator jaringan dapat terganggu dan secara tidak sengaja membiarkan sesi mode exit istimewa terbuka terminal. Hal ini dapat memungkinkan akses pelaku ancaman internal untuk mengubah atau menghapus konfigurasi perangkat. Secara default, router Cisco akan keluar dari sesi exe setelah 10 menit tidak aktif. Namun, Anda dapat mengurangi pengaturan ini menggunakan perintah konfigurasi baris exe timeout minute second. Perintah ini dapat diterapkan secara daring pada konsol, baris bantu dan baris FTY. Pada gambar, kami memberitahu perangkat Cisco untuk secara otomatis memutus sambungan pengguna yang tidak aktif pada baris FTY setelah pengguna tidak aktif selama 5 menit 30 detik. Di sini ada komen-komen dari Cisco sendiri untuk router Cisco. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya Rahmat Dinata ingin melanjutkan penjelasan tentang enable SSH dan juga disable Unsud service. Yang pertama itu tentang SSH. Ya, di sini dijelaskan pada modul yaitu telnet menyederhanakan akses perangkat jauh, tetapi tidak aman. Data yang terkandung dalam paket telnet ditransferkan tidak terenkripsi, itu untuk menggunakan telnet. Nah, untuk alasan ini sangat disarankan untuk mengaktifkan yang namanya secure shell atau yang biasanya disingkat itu SSH pada perangkat untuk akses jarak jauh yang aman. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah untuk mengkonfigurasi SSH. Yang pertama di sini adalah konfigurasi nama host perangkat yang unik. Oke. Perangkat ini harus memiliki nama host yang unik atau di luar dari kata default. Nah, yang kedua itu ada konfigurasi IP domain name. Mengonfigurasikan nama domain IP jaringan dengan menggunakan perintah mode konfigurasi global atau yang bisa dibilang IP domain name. Langkah yang ketiga itu juga tentang membuat kunci untuk mengenkripsi lalu lintas SSH-nya atau ya SSH traffic-nya. Nah, SSH mengenkripsikan traffic antara sumber dengan tujuan. Namun untuk melakukannya, kunci autentikasi unik harus dihasilkan dengan menggunakan perintah konfigurasi global atau yang biasa dibilang crypto key generate RSH generate strip key modules. Modules menentukan ukuran kunci dan dapat dikonfigurasi dari 360 bit hingga 2048 bits. Semakin besar bit, semakin aman kuncinya. Namun, nilai bit yang lebih besar juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengenkripsi dan mendekripsi informasinya. Nah, jadi panjang modus minimum yang disarankan itu sekitar 1024 bit. Oke, langkah selanjutnya yaitu memverifikasi atau membuat entry database lokal. Dengan membuat entry nama pengguna database lokal menggunakan perintah konfigurasi yang namanya username global konfigurasi command. Nah, untuk contohnya itu seperti parameter rahasia atau secret digunakan sehingga kata sandi akan dienkripsi menggunakan DM5. Selanjutnya yaitu autentikasi terhadap database lokal dengan menggunakan perintah konfigurasi baris lokal login atau bisa dibilang login lokal line configuration. Langkah 6 itu adalah aktifkan sesi SSH masuk menggunakan FTP. Semakin default, tidak ada sesi input yang diizinkan pada baris FTP. Kita dapat menentukan beberapa protokol input termasuk telnet dan juga SSH menggunakan perintah transport input SSH ataupun telnet command.
Nah, di sini dibuatkan contoh untuk mengkonfigurasi SSH. Yang pertama itu kita menggunakan domain name-nya, lalu IP domainnya yaitu span.com. Selanjutnya yaitu kriptonya ini, crypto key generate-nya itu modulus dengan bit 1024. Dengan username-nya itu Bob, dengan enkripsinya itu Cisco, pada line FTG-nya dengan angka 4, dan juga login lokal, dan juga nah ini adalah contoh melakukan konfigurasi pada router untuk melakukan SSH-nya. Oke, selanjutnya yaitu adalah disable service-nya ini. Nah, router dan switch Cisco dimulai dengan daftar layanan aktif yang mungkin atau mungkin tidak diperlukan di jaringan kita. Nonaktifkan layanan yang tidak digunakan untuk melestarikan source sistemnya. Ini sudah bisa kita garis bawahi. Selanjutnya itu seperti siklus CPU dan juga run. Jenis layanan yang aktif secara default akan bervariasi tergantung pada versi iOS-nya. Misalnya seperti iOS XE biasanya hanya akan memiliki port HTTPS dan DHCP yang terbuka. Nah, kita dapat memverifikasi ini dengan perintah show IP ports all, yaitu seperti yang di bawah ini contohnya pada terminal seperti ini. Nah, versi iOS sebelum iOS XE ini menggunakan perintah show control panel, show control plane, host open trip port. Nah, kita menyebutnya perintah ini karena kita mungkin melihatnya di perangkat yang lebih lama. Outputnya itu juga serupa seperti yang updatean sekarang. Namun kita dapat memperhatikan bahwa router lama ini, seperti yang di bawah ini, memiliki server HTTP dan telnet yang tidak aman berjalan. Kedua layanan ini harus dinonaktifkan, seperti yang ditunjukkan dalam contoh yang di bawah ini, menonaktifkan HTTP dengan perintah konfigurasi global server HTTP tanpa IP. Nah, menonaktifkan telnet dengan menggunakan layanan hanya SSH dengan perintah input transport SSH-nya. Seperti ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari kelompok kami tentang network security fundamental. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.